Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam acara podcast spesial Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Nah, pada hari ini kembali lagi dengan saya Kiki sebagai host dan saat ini kita sudah berada dengan narasumber kita, Dr. Mariam, spesialis gizi klinik. Nah, beliau ini itu sebagai salah satu dokter spesialis gizi yang berpraktek di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Nah, untuk lebih singkatnya, mari kita tanya-tanya ke dokter tentang bagaimana itu gizi sehat atau gizi seimbang pada penderita diabetes mellitus. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spesial. Terima kasih siang hari ini Ibu Kiki telah mengundang saya untuk sama-sama membahas, mendiskusikan tentang Diskusikan bagaimana diet sehat pada penderita DM. diabetes. Untuk sebagai pengantar, mungkin kita bisa jelaskan dong kepada teman-teman sahabat spesial tentang apa itu atau definisi gizi seimbang. Gizi seimbang adalah komposisi makanan kita yang di dalamnya jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita dengan memperhatikan bahwa di dalam makanan kita itu ada keanekaragaman bahan pangan, ada memperhatikan aktivitas fisik kita setiap hari, kemudian kebersihan, dan terakhir rajin mengkontrol berat badan kita untuk mempertahankan berat badan kita dalam batas normal. Baik, dok. Nah, dengan kaitannya dengan penyakit DM, dok. Saya pernah dengar kalau misalnya nih gizi dalam tubuh tidak seimbang, yang dikonsumsi itu nanti akan menyebabkan penyakit diabetes atau gula, sering ditanyakan pada masyarakat. Nah, itu sebenarnya seperti apa, dok? Seperti kita ketahui bahwa asupan makan kita seharusnya disesuaikan dengan usia kita saat ini, tinggi badan kita, berat badan kita saat ini. Nah, kebanyakan penderita DM itu mengalami sakit gula karena jumlah makanannya awalnya berlebih, kemudian komposisinya yang lebih banyak, komposisi karbohidratnya pun yang lebih banyak yang simpleks, sehingga kadar gulanya menjadi tinggi. Di awal mungkin ini bisa ditoleransi oleh tubuh, tetapi jika ini terus berlangsung lama dapat menimbulkan sakit gula tadi. Ya, berarti seperti itu ya, dok. Iya. Nah, terus lanjut nih, dok. Bagaimana cara mengatur agar gula darah kita itu bisa normal? Jika kita sudah mengetahui bahwa kita menderita sakit gula, begitu, kan kita tahu bahwa kalau kita sakit gula banyak komplikasi-komplikasi yang bisa timbul, yang bisa mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi dengan kita diet yang baik, kita berharap bahwa komplikasi itu nantinya bisa dicegah dan sehingga kualitas hidup bisa menjadi lebih baik. Caranya untuk makanan kita ada 3 tips, yaitu 3T, yaitu tepat jenis makan, kemudian tepat jumlahnya, dan tepat jadwal makannya. Jadi 3 itu ya yang Iya. harus diterapkan. Tepat jenisnya itu seperti yang kita ketahui bahwa yang paling cepat sumber makanan yang paling cepat menjadi gula itu adalah karbohidrat. Makanya jenis makanannya itu untuk penderita DM kami biasanya lebih sarankan yang komposisi karbohidratnya itu lebih kompleks begitu. Kemudian untuk komposisi, tepat komposisi bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan makanan yang individual ceritanya sesuai yang seperti tadi saya bilang di awal bahwa ada tinggi badan yang mempengaruhi berat badan, ada usia. Kemudian dari situ total kebutuhannya itu ada prosentase kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak, dan vitamin dan mineral di dalamnya. Rekomendasi dari asupan makan biasanya
untuk mempertahankan kadar gula dalam batas normal, kita ada 3 tips, yaitu 3T, 3T, ya, tepat jenis, tepat jenis, tepat komposisi, dan tepat jadwal makan. Untuk jenis, biasanya, kita lebih pilihkan jenis karbohidrat yang kompleks dibanding dengan karbohidrat yang sederhana, tapi tetap boleh makan karbohidrat yang sederhana, ya, sederhana, tetapi ada jumlahnya. Mungkin dalam prosentase karbohidratnya itu 40 sampai 60%, komposisi karbohidrat sederhananya itu kurang dari 5%. Kemudian untuk tepat komposisinya, kita hitung dulu bagaimana sebenarnya jumlah total makanan yang harus dikonsumsi. Kemudian dari situ kita bisa presentasikan kembali berapa persentase protein, karbohidrat, dan lemak, dan vitamin dan mineralnya. Kemudian tepat jadwal bahwa seperti kita ketahui jadwal makan itu terbagi menjadi 3, itu makan besar 3 kali pagi, siang, dan malam. Kemudian ada selingan di antaranya. Tujuannya adalah bahwa penderita DM itu jangan merasa lapar, tetapi kebutuhannya tetap terjaga. Untuk penderita DM nih dok, apa pantangannya yang harus dihindari oleh penderita DM? Sebenarnya untuk kata dihindari sebaiknya saya jarang untuk pakai, tetapi mungkin kita kembali ke keberaneka-ragaman pangan. Jadi di situ mungkin boleh kita makan yang seperti yang tadi saya katakan bahwa tetap boleh makan karbohidrat yang sederhana, tetapi jumlahnya yang dibatasi. Jadi tetap boleh makan, tetapi jumlahnya yang dibatasi. Jumlahnya yang dikurangi. Iya. Nah, untuk karbohidrat sendiri itu misalnya seperti Karbohidrat nasi itu, ya, karbohidrat itu nasi. ada yang sederhana, Iya. ada yang Iya. kompleks. Nah, kalau karbohidrat sederhana itu gula yang dalam bentuk gula yang kalau kita makan itu bisa langsung meningkatkan kadar gula. Tapi kalau karbohidrat kompleks biasanya tidak cepat menaikkan kadar gula. Contoh daripada karbohidrat sederhana itu seperti permen, seperti es krim, seperti biskuit begitu. Kalau karbohidrat kompleks tepung-tepung yang banyak seratnya. Oke, jadi Buah, sayur, yang direkomendasikan untuk penderita DM itu baiknya makan yang kurang karbohidrat atau dikurangi saja dok. Maksudnya tidak dikurangi, tidak dikurangi. tetapi dipilihkan karbohidrat yang Cocok. sumbernya karbohidrat yang kompleks. Seperti kalau misalnya orangnya suka manis, Iya. Tidak diberikan gula yang cepat meningkatkan kadar gula, tetapi dipilihkan gula yang manis, rasanya manis, tetapi dia tidak mempengaruhi kadar gulanya. Seperti diabetesol punya gula. Apa pantangannya untuk penderita DM? Misalnya jangan makan ini, jangan makan itu. Sebenarnya kalau untuk pantangan hanya mengurangi makanan yang tadi, yang karbohidrat sederhana, yang cepat untuk menaikkan kadar gulanya. Oh, berarti tidak ada Jadi dibatasi dok. dipilihkan, jadi ada posisi makan seperti tadi bahwa jumlah karbohidratnya itu bisa sampai 40 sampai 60% daripada kebutuhan totalnya, tetapi jenis karbohidratnya yang diubah. Jadi karbohidrat lebih banyak karbohidrat yang kompleks seperti buah, sayuran. Kalau misalnya mau makan nasi, dipilihkan nasi yang seratnya lebih banyak. Jadi bukan nasi putih. Biasanya kami sarankan ke nasi beras merah seperti begitu. Terus di edukasi juga bahwa jika dalam suatu jam makan gitu sudah mengkonsumsi satu jenis karbohidrat, diharapkan jangan double karbohidratnya. Seperti biasanya sudah makan ada jagung di situ. Dalam sehari. Dalam satu jadwal makan. Iya. Pagi. Misalnya pagi sudah roti, roti kan seharusnya sebaiknya ada proteinnya, ada sayurnya. Iya. Begitu. Biasanya kita sudah ada pakai roti, pakai selai lagi. Iya, Nah, double. Itu sebaiknya dihindari ya, atau sedikit saja mungkin ya. sedikit saja. Tetapi kalau misalnya yang dipilih yang lebih bagus, mungkin yang ada proteinnya juga di dalamnya dan ada sayurannya. Terus untuk makan siang dan makan malamnya sama? Beda komposisinya karena beda.
kan kalau siang ada aktivitas jadi jumlahnya lebih banyak, dan kalau malam karena waktunya yang lebih lama di situ juga lebih banyak. Jadi kalau mau dipresentasikan pagi itu 20% daripada kebutuhan total, siang itu 30%, malam itu kurang lebih 25%, dan di sisa presentasi ini ada di selingan pagi dan selingan sore. Nah, selanjutnya Dok, ada saya pernah dengar itu kayak diabetes atau gula kering, gula basah. Ya. Itu yang sebetulnya memang ada Kak Dok, gula basah sama gula kering itu, dan maksudnya bagaimana perbedaannya? Istilah gula basah dan gula kering itu hanya di masyarakat umum biasanya. Mereka mendefinisikan gula kering itu jika tidak ada luka, dan gula basah kalau sudah ada luka. Nah, di sini peran pengetahuan tentang nutrisi mungkin pada saat kita minum gula, sebelum kan banyak komplikasi daripada sakit gula itu, salah satunya adalah gangguan pada pembuluh darah. Bisa kita rasa baal seperti begitu sampai tidak terasa muncul luka. Nah, jika ini kadar gulanya tidak diperbaiki, pasiennya tidak mengetahui bagaimana diet yang bagus buat mereka, ini bisa meningkat menjadi luka, dan lukanya ini kalau Bahaya pasien Dok. kita ini ya bisa lukanya menjadi lebih Walaupun besar. tidak ada sebenarnya pemicunya, misalnya tidak ada kena tertusuk paku apa, itu bisa langsung tiba-tiba muncul luka Dok? Eh, Mereka permasalahannya di sini mereka tidak merasa Oh, karena mati rasa ya Dok, eh, gitu? bukan rasanya dia menurun, perabaannya di Saraf ya saraf di ketinya, iya. dan itu biasa kan terjadi di kayak di kaki, Iya, kebanyakan. iya, karena makanya salah satu apa nasihat kita pada penderita DM biasanya eh, diharapkan menjaga menjaga caranya melangkah begitu, karena biasanya mereka tidak rasa bahwa oh habis terbentur kah atau habis tertusuk kah, yang mereka sadar setelah mulai nyeri. Jadi hal-hal sekecil seperti itu harus diperhatikan untuk Ya, pasien penderita DM. iya. Jadi sebenarnya itu Dok, gula basah dan gula kering memang ada pembagiannya dalam medis atau memang hanya bahasa awam, masyarakat-masyarakat itu? Kalau di istilah medis tidak ada, Tidak ada, tidak, jadi hanya satu, hanya ya diabetes sakit, mellitus itu? iya, Berarti hanya masyarakat yang membagi ini ya, iya, secara mungkin dia lihat kalau ada lukanya itu termasuk basah, iya, biasanya. iya. Oke, baik Dok. Nah selanjutnya untuk, masyarakat yang menderita DM di luar sana, mungkin ada kiat atau apa yang harus diperhatikan supaya mereka bisa mengurangi terjadinya sebelum amputasi atau sebelum ada luka? Untuk penderita diabetes sebaiknya memperhatikan kadar gula darahnya sebaiknya dalam batas normal. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk bisa mempertahankan kadar gula darah menjadi normal, biasanya pertama memperhatikan diet, kemudian sebisa mungkin sering berolahraga, aktivitas fisik, kemudian berperilaku hidup sehat, bersih untuk mencegah mudah terkena infeksi, dan dari komposisi makanan yang diatur sebaiknya bisa mengkontrol berat badannya. Karena seperti kita ketahui, penderita DM Rata-rata kebanyakan obesitas, kebanyakan gemuk gula karena darahnya tinggi. makannya yang berlebihan. Makannya yang berlebihan sehingga kadar gulanya menjadi meningkat, kadar gulanya Mereka meningkat. tidak Ya, perhatikan gitu. ya kadar makannya yang berlebihan, kadar gulanya meningkat, lama kelamaan jika tidak diperhatikan akan muncul sakit gula darah. Terus untuk rentan usianya Dok, itu rata-rata dia orang tua kah, umur 40 ke atas atau muda juga bisa? Sakit gula ini sebenarnya ada dua macam, ada DM tipe 1, ada DM tipe 2. Kalau dari kecil sudah DM biasanya tipe 1, Keturunan itu ya keturunan Dok? dari Gen ya? ya. Kalau DM tipe 2 biasanya diketahui pada usia dewasa. Ya, karena karena bisa juga itu karena turun dari orang tua yang tidak diketahui pada masa kecil, baru ketahuan setelah besar.
Bisa juga karena tidak pola makan yang salah, yang seperti tadi kita sebut bahwa komposisinya yang mungkin lebih banyak karbohidrat. Tips untuk penderita diabetes untuk tetap mempertahankan kadar gulanya dalam batas normal adalah sebisa mungkin berkonsultasi kepada dokter spesialis gizi klinik untuk mengetahui bagaimana kebutuhan nutrisinya sebenarnya supaya bisa diaturkan komposisi makannya dan diaturkan jenis makanan apa saja yang baik dikonsumsi untuk mereka. Diperkenalkan bagaimana itu sumber karbohidrat yang baik buat mereka. Karena seperti kita ketahui penderita dengan DM sebaiknya lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat yang sifatnya kompleks seperti buah dan sayuran dibandingkan jika mengkonsumsi karbohidrat yang sederhana. Jika pasiennya suka dengan manis, biasanya jenis gulanya yang kita rekomendasikan untuk diubah, yang dulunya menggunakan gula biasa, diminta untuk diubah menjadi gula yang tetap ada manisnya, tetapi kalorinya menjadi lebih kecil. Salah satunya diantaranya adalah gula diabetasol yang mengandung sukralosa. Dan satu lagi, orang yang sakit gula juga boleh minum susu, apalagi susu yang mengandung serat sehingga bisa membantu untuk mempertahankan kadar gulanya. Susu apa dok? Ada yang spesifik rekomendasi? Salah satunya diabetesol juga punya susu yang di dalamnya ada serat. Susu diabetesol ya? Ya, begitu juga dengan kalau mau selingan, Cemilan ada? wafer diabetes. Jadi sebagai kesimpulan bahwa diet pada penderita diabetes sebaiknya memperhatikan 3T, tepat jenis, tepat komposisi, dan tepat jadwal. Untuk jenis, karena biasanya kami rekomendasikan bahwa jenis karbohidratnya itu adalah karbohidrat yang lebih banyak kompleks, yang sumbernya dari sayuran dan buah. Untuk tepat komposisi, sebaiknya penderita DM mengetahui jumlah asupan yang tepat untuk dirinya seberapa banyak, kemudian mengetahui berapa komposisi makronutrien, protein, karbohidrat, dan lemaknya, begitu pula dengan vitamin dan mineralnya. Untuk jadwalnya, jadwal makan untuk penderita DM dibagi menjadi 3 kali makanan besar, pagi, siang, dan sore, dan diantaranya ada selingan. Selain dengan 3T tadi, hampir terlupa bahwa penderita DM harus memperhatikan aktivitas fisiknya, sebaiknya selalu berolahraga. Dan terakhir, penderita DM sebaiknya selalu mengkontrol berat badannya. Jadi dengar ya teman-teman yang agak dikit gemuk, mohon dikontrol berat badan dengan cara berolahraga, kurangi makan makanan pantangan atau atur pola makannya jadi gizi seimbang. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Rumah Sakit Bayangkara memberikan pelayanan spesialis gizi klinik setiap hari di pukul 8 sampai 08.00 WITA sampai 12.00 WITA. ya. Jadi untuk masyarakat di luar sana yang ingin konsultasi gizi, silahkan datang di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Senin sampai Sabtu di jam 8 sampai jam 12 siang.